makan tempoyak, makan opak, banyak tapi nggak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan sehat dan walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai penerusnya di akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih pertama-tama kepada seluruh peserta yang sudah hadir, yang alhamdulillah banyak sekali yang hadir pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Semoga setiap langkah, setiap perjuangan kita pada hari ini menjadi penggugur dosa-dosa kita dan bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Kita juga patut bersyukur kepada kesempatan kali ini Ustadz Hanan Attaqi telah bergabung bersama kita. Saya ucapkan terima kasih Ustadz telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di tengah-tengah kita. Adapun tema pada tabligh akbar kita di Tokyo ini ialah dimanapun berada cukup bagi kita Allah. Tema yang menarik khususnya bagi kita umat muslim yang tinggal di negeri minoritas ini. Maka dari itu kita bisa mendengar dan banyak mengambil ilmu dari Ustadz Hanan Attaqi. Baik, tanpa biar tidak menyingkat banyak memakan waktu, saya serahkan langsung pada Ustadz Hanan Attaqi. Mohon maaf. Cek. Kita awali dengan sebuah lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, pertama-tama kita ucapkan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah kasih kepada kita itu sebagian besarnya emang gak kita bisa sadari, tapi benar-benar ada dalam kehidupan kita. Terutama nikmat iman dan Islam. Teman-teman tahu gak kenapa banyak khatib, banyak ustadz selalu ngomong kayak gitu? Kayak banget kan ya? Kalau ustadz yang lain mungkin ngomong kayak gitu ada maknanya. Saya mah karena nervous. Bukan gara-gara baru buka IG mantan ya. Semalam sih bukanya. Enggak. Kenapa nikmat iman dan Islam itu kayak selalu disebut-sebut sebagai nikmat paling besar? Karena cuma nikmat ini yang membuat kita bisa bahagia di dua alam. Kalau nikmat yang lain
kita mungkin bisa senang, bisa happy hanya di satu alam, yaitu di dunia doang. Misalnya dikasih uang banyak. Teman-teman senang nggak dikasih uang banyak? Terutama uang dolar atau yen ya. Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang merasa bahwa dunia mah nggak usah terlalu dikejar. Kalau mau jujur, coba aja doa kayak doa Nabi. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin. Bangkitkan saya bersama orang miskin. Berani nggak doa kayak gitu? Itu doa satu-satunya yang saya nggak berani. Kalau ada orang yang bilang, kenapa ya Allah belum mendengar doa saya? Jadi seolah-olah dia tuh ngeraguin doa kepada Allah. Ngeraguin bahwa Allah itu maha mengijabah doa. Kalau benar-benar ragu, coba aja doa kayak gitu. Kan nggak akan dikabulkan juga kan? Ya udah doa aja. Ternyata nggak berani, berarti dia yakin sebetulnya. Secara alam bawah sadar, dia itu sebetulnya yakin Allah maha mendengar doa. Karena kalau dia ragu, nggak mungkin dia berani ngedoain, nggak mungkin dia berat untuk ngedoain kayak gitu. Kayak misalnya kita meminta ke seseorang yang nggak mungkin mengabulkan permintaan kita. Bisa minta apa aja kan? Karena nggak akan dikabulkan. Kayak misalnya minta kepada mantan untuk balikan. Padahal dia udah nikah. Ya. Bisa move on ya. Kepo, terus stalking, nyariin. Nemu ternyata postingan terakhir di pelaminan. Kakaknya yang nikah, ya. Alhamdulillah. Soalnya yang lalu dia nikah. Sama aja. Apa sih nggak penting ya. Jadi dikasih uang banyak mungkin happy, tapi di dunia doang. Karena di akhirat begitu kita meninggal, sebanyak apapun uang kita pasti akan kita tinggalkan. Dan kita kalau misalnya meninggal bawa uang juga nggak akan ngaruh uang kita di sana ya. Sama kayak misalnya kita bawa kita bawa uang rupiah ke Jepang. Kita beli apa-apa juga nggak akan diterima kecuali kita nuker dulu ke dalam yen atau dolar atau ngegesek. Gitu juga kita pergi ke akhirat. Kalau kita misalnya bawa harta dunia, emas dan perak, nggak usah uang kertas. Yang lebih berharga daripada uang kertas, az-zahabu wal fiddah. Emas dan perak juga nggak akan bisa dipakai sebagai alat tukar di akhirat. Karena alat tukar dunia sama akhirat tuh beda. Kalau dunia alat tukarnya adalah harta, kalau akhirat alat tukarnya adalah pahala atau amal soleh. Sehingga kalau misalnya di akhirat kita pengen dapat satu kebaikan, setetes air aja harus dibayar dengan amal soleh kita. Ya Ustadz, enggak sih. Kenapa? Karena harga barang di surga itu lebih mahal dari semua amal soleh kita. Terus gimana cara kita ngebayar kalau nggak cukup harganya? Itulah berlaku rahmat Allah di situ. Kalau misalnya kita sholat 1 rakaat, Allah mencatatnya minimal 10 rakaat. Kita sedekah sekali, Allah mencatatnya 700 kali. Kenapa Allah lipat gandakan? Karena kalau nggak dilipat gandain, amal kita tuh nggak cukup untuk ngedapetin kebaikan akhirat. Jadi yang dimaksud kita masuk surga dengan rahmat Allah adalah Allah melipat gandakan pahala dalam setiap amal soleh yang kita kerjakan. Itu maksudnya. Makanya banyak ulama, banyak ustaz bilang nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam. Karena cuma nikmat ini yang bikin kita bahagia 2 alam di dunia dan di akhirat.
Dan kenapa kita belajar yakin bahwa kita hidup 2 kali, mati sekali? Dalam filsafat, ini agak ngomong filsafat dikit ya, capruk gak jelas ya. Dalam filsafat Arab, ketika saya dulu di Mesir belajar bahasa Arab seadanya, itu katanya tidak ketemu 2 huruf mati dalam huruf Arab. Nanti mungkin ada juga filsafat Jepang yang tertera di dalam huruf kanji misalnya ya. Nah, filsafat Islam itu ada di dalam huruf-huruf Arab. Dalam kaidah bahasa Arab, grammar, nggak ketemu 2 huruf mati. Kalau ada 2 huruf mati berurutan atau berdampingan, itu akan dihilangkan terus dijadikan tasydid. Kalau ada 2 huruf mati diganti dengan tasydid. Arti tasydid penekanan. Benar-benar gitu. Kenapa nggak ada 2 huruf mati? Karena tidak ada 2 kematian dalam filsafat berpikir umat Islam. Kematian itu cuma sekali. Tapi bisa ketemu 2 huruf hidup. Kenapa? Karena kehidupan itu 2 kali, dunia dan akhirat. Sehingga kalau ada 2 huruf yang sama-sama berstatus sukun atau mati, maka akan diganti dengan tasydid, artinya bahwa mati itu benar-benar ada. Ini filsafat bahasa. Dan pembuktiannya bahwa kematian itu benar-benar bahasa Al-Quran mudah. Negeri yang tandus, bagaimana Allah menjadikannya kembali subur. Yang tadinya tidak ada satu benih pun, tidak ada satu pohon pun, tiba-tiba menjadi sebuah oasis, sebuah tempat bagi orang bernaung. Ada airnya, ada pohonnya, ada buah kormanya, segala macam. Perhatikanlah itu, maka begitulah kehidupan di akhirat. Allah juga nyuruh kita untuk memperhatikan bagaimana kita diciptakan. Dulu kita tidak ada sama sekali, tiba-tiba menjadi ada. Maka semudah itu juga buat Allah untuk mengadakan kita kedua kalinya. Padahal kalau secara logika yang pertama lebih susah dari yang kedua. Kenapa? Yang pertama itu belum ada bahannya. Yang kedua udah ada, tinggal disusun lagi nih. Yang pertama belum ada konsepnya, bentuknya. Yang pertama udah ada, cuman tinggal disusun. Maka kehidupan akhirat itu secara logika sangat logis. Kehidupan akhirat itu dalam Al-Quran disebutkan hampir di semua surat ada pembahasan tentang akhirat. Kenapa? Supaya kita sadar kita tuh hidup 2 kali. Hidup sekarang dan hidup nanti. Cuman bedanya di surga itu nggak ada jomblo. Itu doang sih bedanya. Jadi nggak ada cerita di surga itu belum bisa move dari mantan. Nggak ada di surga itu cerita ditikung. Itu nggak ada. Nggak ada adegan di surga lagi ngecengin, wah tuh kayaknya gua banget tuh, klik banget lah. Misalnya gua mah tipenya Jepang, Korea lah, Oriental ya. Wah ini pas banget nih, bidadarinya Oriental gitu. Ternyata dia udah jadian sama orang lain, terus kecewa, bunuh diri di surga, loncat ke neraka gitu kan. Itu nggak ada. Karena kenapa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu sifat umum dari kehidupan di surga. La khaufun wa la hum yahzanun. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa kecewa. Jadi di surga itu nggak bakalan dikecewain. Kok kamu gitu sama aku? Nggak ada itu di surga. Iya kamu. Nggak ada kayak gitu-gituan di surga. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang ada asyiril ladzina amanu. Mereka terus setiap hari dapat berita gembira. Hari ini berita gembira apa, besok berita gembira apa, lusa berita gembira apa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan modalnya cuma kalau kita menjadi hamba Allah yang percaya kepada Allah dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kayak gitu? Karena akhirat dan surga hanya Allah sediakan kepada hambanya yang percaya. Kalau nggak percaya, ya berarti tidak punya perjanjian apa-apa. Jadi kita berakad dengan Allah itu dengan iman.
Saya percaya ya Allah. Kalau percaya ya sudah, beramallah untuk dua kehidupan. Beramal untuk di dunia dan beramal juga untuk akhirat. Jadi kalau kayak saya tuh punya satu hashtag yang coba dijalankan dan mudah-mudahan bisa di-share juga ke kita. Hashtagnya sedekah sesering belanja. Jadi kalau kita belanja, kita di waktu yang sama juga coba kasih budget buat sedekah. Minimal 30%. Ini bukan syariat ya. Ini mah saya jalanin coba-coba nih. Tapi alhamdulillah udah coba dijalankan. Kalau saya belanja 1 juta, berarti saya akan ngeluarin budget 1.300.000 kurang lebih. 300-nya transfer ke rekening sosial atau rekening kemanusiaan. Jadi kan ketahan nih mau belanja. 10 juta, berarti 13 juta kan? Ketahan. Minimal 30% kalau menurut saya. Biar kerasa. Ketahan juga. Sekaligus kalau kita belanja, apalagi di Indonesia, kan suka nggak ada uang receh tuh. Kalau di Jepang mungkin banyak ya, uang sen atau apalah istilahnya. Kalau di Indonesia suka nggak ada kembalian. Niatkan transaksinya bukan cuma transaksi jual beli, tapi transaksi sedekah. Naik ojek online misalnya. Kan suka dibilang, Mas maaf, kan bete tuh. Wah kayaknya sengaja nih biar nggak perlu dibalikin, nggak ada kembalian. Dan itu udah kayak jadi kebiasaan beberapa driver online atau driver taksi biasa. Kalau kita niatkan transaksi jual beli, kadang gampang kecewa. Tapi kalau kita niatkan memang transaksinya jual beli plus sedekah, insya Allah kita akan lebih rela. Sehingga kita dapat dua kebaikan sekaligus, kebaikan dunia dapat, kebaikan di akhirat juga dapat. Inilah kenapa nikmat iman dan Islam itu selalu disebut sebagai nikmat yang paling berharga, karena cuma nikmat itu yang bikin kita bahagia di dalam dunia dan akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah bete kan? Pernah sesekali, sering, gimana yang mana nih? Wah, ketahuan statusnya. Pernah sesekali, sering misalnya. Pasti sering bete. Masa udah tinggal di Jepang masih bete? Kan udah tertib banget, dah segala macam teratur luar biasa ya. Dan orang Jepang juga moralnya menurut saya itu luar biasa, keren. Sampai kayaknya kita juga perlu belajar dari mereka tentang moral, sopan santun, etika. Bete. Pernah baper? Wah, tragis juga ya nasib kita di sini. Kenapa baper? Karena LDRan ya. Ditinggal nikah. Waduh. Hal apa yang bikin kita paling baper? Saya paham banget. Pernah sih kayak gitu. Yang mana nih? Ya, baper, bete, kecewa, hampir putus asa. Karena nggak boleh putus asa. La tayasu, la taqnatu. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sedih, takut, itu adalah sifat-sifat manusia. Cuman kadang alasannya masih wajar, ada juga yang alasannya nggak wajar. Yang membedakan orang baik atau orang yang kuat dengan yang tidak cuma alasannya. Tapi kalau rasa itu semuanya juga pernah ngalamin. Nabi pernah sedih, makanya turun ayat Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat hiburan buat Nabi. Nabi pernah kecewa, pernah, makanya turun ayat ya ayyuhal muzammil. Nabi pernah misalnya marah, pernah, makanya turun ayat abasa wa tawalla kalla innaha tadhkirah. Artinya perasaan emosional seseorang itu manusiawi. Cuman kalau kita turutin terus, ini bikin hidup kita nggak nyaman. Masa mau bete sampai setahun kan nggak enak ya. Move on mah maksimal kalau nggak bisa paling lama tuh 3 hari. Harusnya udah bisa move on.
Hari ini diputusin, 3 hari kemudian normal lagi. Ya udah deh, 3 minggu lah paling lama ya. Ada yang 3 tahun, 30 tahun. Ini luar biasa nih, bukan setia itu mah. Itu berarti dia ada sesuatu yang harus diobati. Kadang-kadang kita sakit hati sama teman kita, dia salah ngomong, salah sikap, segala macam. Namanya manusia. Kita tuh berteman dengan manusia ya, bukan dengan malaikat. Apalagi nanti kalau udah nikah, kita tuh menikahi manusia, bukan menikahi malaikat. Yang namanya menikahi manusia tetap ada salahnya, nggak mungkin dia sempurna. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja sama istrinya, keluarga yang paling ideal, tetap aja ada adegan-adegan kayak beda pendapat, kemudian kayak istri Nabi lagi bete, lagi cemburu, itu manusiawi banget. Cuman recovery-nya yang harus kita pelajari, gimana biar cepat recovery, jangan lama-lama. Lagi marah, cepat normal lagi. Sakit hati, gampang memaafkan. Bete, plong lagi misalnya, baper misalnya, jadi tegar lagi. Gimana cara kita nge-recovery perasaan kita ketika lagi drop, lagi down. Nabi pernah misalnya di rumah tangga beliau, istri beliau bete. Ini hebatnya Nabi dibandingkan kita ya. Istrinya lagi bete bisa dibuat ketawa. Dan kita mah orang lagi ketawa dibuat bete. Sebaliknya. Jalan sama teman-teman, tiba-tiba kita ngerusak suasana jadi pada bete kan? Itu tuh saya banget lah mungkin. Tapi kalau Nabi, orang lagi pada baper, lagi pada sedih, dibikin ketawa sama beliau. Ini akhlak yang luar biasa. Istrinya lagi ngambek. Ya udah, saya mau pulang aja ke rumah ayah saya, Abu Bakar. Kata Nabi, saya anterin ya. Coba, bisa nggak gitu? Nggak akan bisa. Belum punya juga. Maaf ya, saya mah hobi. Susah ditahan. Tapi ini karena sayang ya sama teman-teman, karena kita pernah sama nasibnya. Pernah ya, udah lama tapi 12 tahun yang lalu. Saya anterin ya, kata Nabi. Ya deh, marah masih ngomong, ya deh gitu. Akhirnya keluar. Diantar pakai mobil mewahnya Nabi, mereknya Onta. Kenapa saya bilang mobil mewah? Itu bukan ngeledekin, karena emang harga Onta itu mahal teman-teman. Satu onta merahnya Nabi itu harganya paling murah 3 miliar. Bisa beli 3 Alphard kali ya. Jadi benar-benar di garasi Nabi itu ada 3 kendaraan mewah semua. Kalau untuk touring, beliau naiknya Alphard. Yang jauh-jauh maksudnya. Yang cc-nya bukan Alphard, malah di atas Alphard. Udah naik kayak Hummer kali yang cc-nya udah 4.000. Kalau buat balapan, pemotoran gitu, Nabi naiknya kuda. Kalau ke warung, ke tetangga, naiknya keledai. Harga kuda Nabi itu, harga kuda Pak Prabowo aja berapa? 3M ya? Apalagi kuda Nabi yang biasa dipakai perang, itu harganya minimal 3 miliar. Onta 3 miliar, udah 6 miliar. Itu terparkir di garasinya semua. Jadi Nabi itu bukan orang miskin, cuman sederhana. Dianterin naik onta. Onta mah kan kalau mau naik harus agak tinggi tuh buat cewek. Akhirnya Nabi jongkok, terus meletakkan lututnya sebagai pijakan buat istri. Belajar ya, tutorial suami romantis. Gini, terus istri naik ke atas lutut Nabi, terus ke atas onta. Gak apa-apa, walaupun motor kita bebek, tetap aja gini. Ntar naiknya, Mas, apa-apaan sih? Sunnah-sunnah, cie. Makanya yang diikutin dari sunnah tuh yang keren diambil. Jangan cuman ritualnya, walaupun itu baik. Akhirnya istri cuman, ya udah deh, udah nggak apa-apa ya, kasihan daripada celana kamu kotor, kan itu baru beli misalnya, naik ke atas motor. Lagi ada tips lagi tuh, kalau naik motor nanti pulang ke Indonesia jangan pernah bawa jas hujan, karena kalau hujan langsung buka, mama nggak boleh kena setetes air hujan pun sih. Terus kita memotoran nggak pakai baju. Sampai di rumah cari antangin, dikerok gitu ya.
Dianterin ke rumah Abu Bakar sama Nabi. Sampai di rumah Abu Bakar, Abu Bakar nanya, ya Rasulullah ada apa? Kalau ada butuh sesuatu, miss call aja pasti saya datang. Nggak usah datang jauh-jauh maksudnya. Panggil aja lewat seorang utusan, nanti saya akan nyamperin. Enggak, Aisyah pengen ketemu ayahnya. Aisyah lupa kalau ayahnya itu murid Nabi. Mau ngelaporin ke murid ayahnya, murid suaminya, kan agak-agak gimana gitu. Duduklah Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah. Ada apa ya Rasul? Abu Bakar nggak nanya ke Aisyah sama sekali, Aisyah diem aja. Terus Nabi bilang, Aisyah boleh nggak aku ngomong duluan? Kata Aisyah, boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya. Coba, Aisyah lagi bete nih. Boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Apakah Nabi marah? Ini hebatnya Nabi, nggak marah. Padahal beliau tuh Nabi loh, kekasih Allah. Allah aja percaya sama beliau, masa Aisyah enggak? Yang marah siapa? Abu Bakar. Langsung didorong sama Abu Bakar. Aisyah, kamu jangan gitu sama Nabi. Allah aja ngomong, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak pernah ngomong asal ngomong, pasti wahyu dari Allah. Masa kamu mau menuduh Nabi bohong? Pas kayak gitu Nabi langsung menengahi, ya Abu Bakar, jangan kamu sakiti istri saya. Kami tidak datang ke sini untuk engkau memarah-marahi istri saya. Ya Rasulullah. Terus Nabi ngelihat ke belakang, Aisyah, tuh lihat aku belain kamu kan? Aisyah senyum, ya deh gitu. Terus sekarang gimana? Ya udah kita pulang aja daripada orang itu ngamuk. Ya udah pulang. Jadi istri lagi bete dibikin ketawa. Luar biasa. Aura kesabarannya itu di atas rata-rata. Memang benar kalau Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Benar-benar akhlaknya di atas rata-rata. Gimana caranya kita nge-recovery sendiri nih? Bete kita, baper kita, sedih kita, sakit hati kita kepada seseorang kalau misalnya lagi ada masalah. Ada orang yang merecovery-nya dengan jalan-jalan. Ada orang yang recovery-nya dengan kuliner. Nyari makanan yang paling pedas. Dia makan, kenapa tuh kok pakai sambal terus? Ya seperti pedasnya masa lalu. Wah. Dia pakai sambal banyak. Ada yang jalan-jalan, kayak saya kalau lagi baper, cari ombak. Minimal yang 3 meter. Ombak gulung saya dong. Digulung sama ombak. Kenapa? Karena lagi baper. Misalnya nih, kan di daerah Jawa Barat tuh Batu Karas sama Cimaja ya. Cuman kalau Cimaja untuk pro lah, Batu Karas untuk orang-orang yang baru belajar. Nih, cari ombak, terus pokoknya menghilangkan bete itu dengan cara traveling, terus ngopi sama teman-teman. Misalnya kayak Umar kan pernah tuh dimarahin istri. Umar sebagai seorang jawara Quraisy, gak ada yang berani kan sama Umar. Berani lo sama gua, lo lihat nih. Nih. Umar gak ada yang berani. Nabi itu hijrah sama Abu Bakar. Saya juga kadang-kadang kepikiran ya, kenapa Nabi hijrahnya gak sama Umar aja ya? Kenapa sama Abu Bakar? Padahal kan kalau hijrah sama Umar enak, gak ada yang kejar. Gimana mau kejar? Umar berdiri di depan Ka'bah terus posting. Apa captionnya? Wahai orang-orang Mekah, saya mau berhijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Tuh postingannya. Abu Jahal, siapa segala macam. Semua dimention sama dia. Pas Abu Jahal lihat ini ada postingan baru, buka. Wah, Umar nge-mention saya. Waduh, kayaknya nih mau fallback misalnya. Ternyata nggak ada yang berani. Jangankan nunggu, nge-like postingannya aja nggak berani coba. Pada diem aja, itu postingan Umar paling sepi kayaknya, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like. Pas Umar mau hijrah. Kenapa Nabi nggak hijrah bareng Umar aja? Kan nggak ada yang berani ngejar. Lebih aman kan? Kenapa hijrahnya bareng Abu Bakar? Yang secara status di Mekah itu bukan orang yang jawara, yang ditakuti. Bukan kabilah yang besar yang disegani. Bukan orang yang kaya raya yang bisa bayar segalanya jadi fasilitas. Karena kekayaan Abu Bakar udah habis untuk membeli budak. Dulunya sih kaya, sekarang udah jatuh miskin gara-gara dakwah. Kenapa milih Abu Bakar? Kenapa nggak Umar aja? Kalau kita pakai logika. Kalau Nabi hijrahnya bareng Umar,
pasti nggak ada adegan di Gua Sur yang dikejar sampai sembunyi, terus adegan la tahzan innallaha ma'ana, itu nggak ada, karena nggak ada yang ngejar. Ternyata pelajarannya Nabi memilih Abu Bakar karena Abu Bakarlah yang paling dekat kepada Allah di antara umat beliau. Kalau mengandalkan makhluk pasti akan lemah. Gimana pun makhluk itu selama ini mungkin dianggap sebagai orang yang berkuasa, berpengaruh, kuat, ditakuti segala macam, tetap dia berstatus makhluk. Banyak hal yang dia nggak bisa nanganin sendiri. Toh pada akhirnya Umar meninggalnya juga syahid, dibunuh oleh orang munafik. Tapi kalau mengandalkan Allah, segalanya ada di dalam genggaman Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya Nabi memilih teman berhijrah yang paling dekat sama Allah. Nanti kalau ada apa-apa, mereka berdua minta ke Allah, ya Allah, gampang tuh. Cuman ngambil jalan ini agak sedikit berliku. Kelihatannya kayak serem gitu. Tapi kan kesimpulannya selamat kan sampai ke Madinah. Cuman perjalanannya itu banyak adegan harus menjauh dulu, bukan malah mendekat ke kota Madinah, ngambil jalur yang lebih jauh, 1. Adegan dikejar sampai ke Gua Sur, 2. Adegan melibatkan semua keluarga Abu Bakar, 3. Adegan dikejar oleh Suraqah bin Malik, hampir ketemu, 4. Memang banyak adegan-adegan, tapi adegan-adegan itulah yang makin menambah iman kita kepada Allah. Gitulah hidup. Ketika kita memilih jalan Allah, mungkin akan banyak pengalaman-pengalaman unik yang kita alamin sepanjang jalan. Kalau kita ngambil jalan yang lain, kayaknya lempeng, cuman gak sampai. Lurus tuh, gak tahu kemana tapi. Kalau jalan Allah kadang berliku. Dan banyak sekali pengalaman di jalan itu yang buat kita makin yakin sama Allah. Bikin kita makin bisa survive dari masalah yang akan datang. Bikin kita lebih tough ketika menghadapi masalah. Kenapa? Dididik oleh lika-liku perjalanan tersebut. Saya sama istri saya aja. Istri itu dulu ke Mesir beasiswa. Saya nggak lulus. Jadi pas saya ikut tes beasiswa, yang ngetesnya juga bete ngeliat muka saya. Ngapain kamu? Mau ke Mesir, Pak? Enggak, pulang aja. Suruh pulang. Nggak lulus gitu coba. Akhirnya karena nggak lulus beasiswa, saya ngumpulin uang untuk berangkat sendiri. Pokoknya saya harus berangkat. Istri saya lulus beasiswa, langsung dibeliin tiket, udah ditetapin beasiswa selama di Mesir berapa sebulan, dapat tempat tinggal. Pokoknya tinggal tanggung beres saja. Saya harus mikirin semuanya sendiri. Traveling gak bawa uang sama sekali, karena uangnya habis untuk beli tiket return, masih visa turis, jadi harus beli tiket PP gitu. Alhamdulillah sampai di sana dapat visa pelajar, setelah sebulan di refund tiketnya, jadi bisa dapat walaupun ada penalti potongan beberapa persen. Tapi lika-liku perjalanan itu bikin makin yakin, oh benar ya, kalau kita niatnya karena Allah, saya karena Allah nggak ya waktu itu? Nggak, walaupun nggak murni-murni amat lah, saya nggak mau menganggap di paling soleh ya. Cuman perjalanan waktu itu, kalau mau jujur mah, kenapa ke Mesir? Pengen jalan-jalan sih. Bukan ke Al-Azhar, bukan sebetulnya. Cuman kalau nggak ke Al-Azhar nggak dapat visa, ya udah ke Al-Azhar deh, biar dapat visa gitu. Tapi pas udah masuk ke Al-Azhar, Masya Allah ulama semua nih. Gelar paling rendahnya doktor. Karena LC kayak saya tuh di Mesir, kerjanya supir taksi. Itu LC. Karena tingkat pendidikan Islam di Mesir itu tinggi. Sehingga orang kalau mau jadi guru minimal doktor. S2 jaga perpustakaan. S3 baru ngajar di SD, SMP, SMA. Di kampus juga kalau S3-nya doktornya yang paling bagus nilainya mungkin. Rata-rata profesor. Pas pulang ke Indonesia, LC jadi ustadz. Jadilah kayak gini. Nah, artinya saya lika-liku perjalanan kayak gitu, terus belajar tentang Masya Allah, Allah banyak kasih kejutan. Dan yang luar biasanya, saya sama teman-teman saya tuh, teman-teman yang beasiswa berangkat sendiri, pulang sendiri. Saya yang modal dengkul berangkat sendiri, pulang bertiga. Istri dan anak. Nikah di sana juga nggak ada modal. Yang penting lamar dulu dan jangan kasih tahu kalau nggak ada duit ya. Lamar aja dulu. Mau nggak nikah sama saya? Tapi itu setelah beberapa lama menggunakan bahasa-bahasa ya gitu deh. Ayah kamu tukang listrik, kenapa? Kok tahu gitu ya?
Saya suka kesetrum kalau dekat kamu. Andre Taulani lah pokoknya. Udah beres, lamar. Nelpon ibunya, Bu saya pengen lamar anak ibu. Oh, gimana anaknya? Ya anaknya udah setuju Bu gitu. Aku langsung mewakili anaknya. Padahal anaknya juga belum jawab. Oh ya udah saya terserah anaknya. Udah beres semuanya baru bilang, boleh minjem duit dulu nggak buat mahar? Nah, baru dikasih tahu nggak ada duit. Alhamdulillah dipinjemin sama istri. Sampai sekarang belum dibayar. Pinjemin $500. Saya pakailah $500 itu buat kerja di Arab Saudi sebagai guide pas musim haji. Dorong gitu ya. Awal-awalnya nggak dapat job sama sekali, nggak ada mungkin nggak ada pelanggan. Jadi saya naik di atas dorongan wheelchair gitu, duduk aja depan. Ya Allah, nggak adakah hamba-hambamu yang sakit hari ini gitu ya. Dari pagi sampai sore ditungguin nggak ada yang sakit. Kayaknya jamaah haji sehat walafiat. Dan itu musibah buat saya. Akhirnya sore-sore ada jamaah haji Indonesia dari Solo keluar dari masjid, kelihatan kayak bingung gitu. Langsung saya samperin, ini kayaknya calon-calon nih, saya datengin. Bu, kenapa? Ya dek, saya kesasar nggak tahu pulang ke arah mana. Oh ya ikut saya aja. Padahal saya juga baru di situ nggak tahu. Ibu emang dari mana? Solo. Penginapannya di mana? Di daerah apa? Nggak tahu makanya. Oh gitu, ya udah ikut saya aja Bu. Ada emang tahu? Insya Allah. Pede nih, bismillah. Ya Allah, masa saya akan lapar hari ini kan? Nih kayaknya nih rezeki yang Allah datangkan. Tapi kan kita harus menghadapin challenge-nya dulu, jalanin. Jalan sama ibu tuh sambil ngobrol. Ternyata saya juga asal milih jalan sebetulnya, nggak tahu kemana. Ternyata pas lagi jalan, Dek itu kayak tempat tinggal ibu tuh. Bener Bu, coba deketin. Oh iya bener, alhamdulillah. Adek tahu aja jalannya dan segala macam. Mana saya tahu. Allah yang ngasih tahu. Akhirnya dia ketemu teman-temannya, sepanjang jalan kita ngobrol, dia rekomendasiin saya ke teman-temannya. Ujungnya apa? Dia besok bisa nggak ngantar kita lagi ke masjid supaya nggak kesasar? Oh siap. Dah mulai. Oh dia ini ada nenek-nenek minta didorong. Alhamdulillah lancar. Pulang-pulang bawa beberapa ribu dolar, itu modal pernikahan kita. Kalau udah azam menikah, baru Allah kasih rezeki. Tapi kalau masih tanggung nggak dikasih. Makanya kalau pengen dapat kejutan dari Allah, mantepin dulu aja akad sama Allah. Ambil kalau bahasa gampangnya, gambling. Tapi gambling yang diridhoi Allah.